Tipitaka berasal dari bahasa Pali dan memiliki arti tiga keranjang atau tiga kelompok. Tiga pengelompokan utama Dhamma atau ajaran Buddha ini meliputi Sutta Pitaka, Vinaya Pitaka, dan Abhidhamma Pitaka. Sutta Pitaka merupakan kumpulan khotbah-khotbah yang pernah dibabarkan oleh Sang Buddha. Vinaya Pitaka merupakan kumpulan peraturan dan tata tertib untuk para biku dan bikuni. Abhidhamma Pitaka merupakan kumpulan ilmu metafisika dan filsafat tentang intisari ajaran Buddha. Ajaran Sang Buddha awalnya diajarkan turun-temurun secara lisan. Murid-murid Sang Tathagata yang telah menghafal Tipitaka dengan sempurna adalah mereka yang telah bebas dari kekotoran batin. Setelah Sang Buddha parinibbana, Sangha telah beberapa kali berkumpul dan mengadakan sidang agung atau Sanghayana untuk membahas berbagai permasalahan yang muncul. Sanghayana pertama diadakan di Gua Satapani, Rajagaha pada tahun 543 SM. Pertemuan ini dipimpin oleh Yang Arya Mahakasapatera dan dihadiri 500 biku arahat. Selama 7 bulan, para sangha menghimpun kembali ajaran Sang Buddha. Sutta Pitaka diulang kembali oleh Yang Arya Ananda dan Vinaya Pitaka diulang kembali oleh Yang Arya Upali. Abhidhamma Pitaka baru diwujudkan setelah Sanghayana ketiga yang diadakan di Asokarama, Pataliputra pada tahun 315 SM, kurang lebih 228 tahun setelah Sanghayana pertama. Pertemuan ini dipimpin Yang Arya Tissa Moggaliputta-thera dan dihadiri oleh 1000 biku senior dan ahli. Setelah 9 bulan, ajaran Buddha dikelompokkan menjadi 3 bagian utama dengan tambahan bagian Abhidhamma Pitaka. Tipitaka pertama kali dituliskan pada Sanghayana keempat yang diadakan di Tuparama, Anuruddhapura, Sri Lanka pada tahun 143 SM, kurang lebih 400 tahun setelah Sanghayana pertama. Pertemuan ini dipimpin oleh Yang Arya Mahindathera dan dihadiri oleh 60.000 arahat. Sanghayana ini diadakan di Sri Lanka karena pengaruh Theravada di daratan India sudah melemah. Karena wabah kelaparan yang mengakibatkan banyak biku wafat dan antisipasi akan melemahnya kebijaksanaan dan konsentrasi makhluk di masa mendatang, para biku memutuskan untuk menuangkan Tipitaka dalam bentuk tulisan di atas daun lontar untuk melestarikan ajaran Buddha. Pada Sanghayana kelima, Tipitaka akhirnya diprasastikan pada 729 lempeng batu pualam agar ajaran Buddha dapat diwarisi untuk generasi selanjutnya. Sanghayana terakhir yang tercatat dalam sejarah atau Sanghayana ke-6 diadakan di Yangon, Myanmar pada 17 Mei 1954 sampai 22 Mei 1956. Pertemuan ini dihadiri oleh 2.500 biku terpelajar dari berbagai negara. Sanghayana ini diadakan untuk menghimpun ajaran Buddha sesuai tradisi Theravada dan pertemuan ini ditutup tepat 2.500 tahun setelah Sang Buddha parinibbana dan ditetapkan sebagai tahun kebangkitan agama Buddha. Bagi yang ingin tahu lebih lengkap lagi tentang pertemuan-pertemuan agung ini, silahkan cek kolom deskripsi video ini. Mengapa kita masih harus mengacu pada kitab suci Tipitaka? Kita jelas harus tetap mengacu pada Tipitaka, karena Tipitaka lah yang menyimpan semua ajaran Buddha. Kitab ini menurunkan ajaran sesuai dengan apa yang dibabarkan oleh Sang Buddha, dan kitab ini diturunkan agar ajaran Buddha tidak akan punah dan dapat dikenal dan dipelajari generasi-generasi selanjutnya. Dan kita sebagai umat Buddha adalah makhluk yang beruntung, karena sudah berkesempatan mengenal Dhamma dan ajaran Buddha. Kendaraan yang dapat membebaskan diri kita dari penderitaan dan membawa kita menuju nibbana apabila dipraktikkan dan dipahami dengan benar. Validitas atau keautentikan dan pentingnya memahami kerangka dan isi kitab suci Tipitaka. Memang benar, Tipitaka baru ditulis ratusan tahun lebih setelah Sang Buddha parinibbana. Namun, bisa dipastikan isi Tipitaka tetap otentik hingga saat ini. Dan hal itu tidaklah aneh, karena sistem pengajaran yang digunakan Sang Buddha adalah pengulangan. Perhatikan pola yang ada pada Tiratana, Pancasila, Saccakriyagatha, Dhammacakkappavattana Sutta, dan khotbah-khotbah lainnya. Semuanya banyak berisi pengulangan. Dengan sistem ini, seseorang dapat mulai menghafal sutta tertentu apabila ia mengulanginya beberapa kali saja. Dengan demikian, dapat dihindari penambahan isi Tipitaka, karena Tipitaka bukan merupakan hasil interpretasi pribadi para muridnya. Penting bagi kita umat Buddha untuk memahami Tipitaka, karena hal tersebut yang merupakan kerangka dasar ajaran Sang Buddha.
Semua khotbah yang pernah dibabarkan Buddha dan semua peraturan winaya yang harus diikuti Sangha tercantum lengkap dalam Tipitaka. Semua pertanyaan tentang sebab atau akibat dalam kehidupan dapat kita temui jawabannya dalam Tipitaka. Kita juga dapat menguji sendiri kebenaran Tipitaka apabila masih merasa ragu, karena Sang Buddha sendiri tidak pernah mengajarkan kita untuk percaya buta dan mengingatkan kita untuk selalu ehipassiko. Buktikan sendiri. Dinamika dan tantangan kitab suci Tipitaka. Perkembangan teknologi yang semakin pesat sering zaman menjadi tantangan tersendiri untuk Tipitaka. Di setiap perkembangan pasti terdapat kelebihan dan kekurangan, tergantung kita yang menilai dan memanfaatkan. Apabila kita melihat sisi baiknya, era digital saat ini telah membuka akses isi Tipitaka kepada banyak orang, sehingga kita dapat lebih mudah mendalami isinya. Namun di sisi lain, godaan untuk membuang waktu kita melalui kegiatan yang buruk dan tidak produktif semakin besar. Kita sebagai umat Buddha yang taat harus bisa memanfaatkan perkembangan teknologi untuk semakin meningkatkan ilmu spiritual kita sebagai perisai untuk melindungi batin kita dari zaman yang semakin melekat dengan duniawi. Esensi dan urgensi kitab suci Tipitaka untuk saat ini dan masa depan. Tipitaka penting dan esensial untuk setiap masa, karena isi dan makna yang terkandung dalam Tipitaka tidak mengenal zaman. Tipitaka selalu konsisten dalam pembebasan manusia dari duka dengan pengembangan jalan mulia berunsur 8. Karena sesungguhnya, selama Sang Buddha mengajar, beliau selalu membabarkan 4 kesunyataan mulia. Duka dan kelahiran kembali sudah pasti akan terus dialami oleh setiap makhluk di masa apapun, karena tidak ada makhluk yang dapat hidup kekal. Sekian analisa saya, terima kasih.